karena Tuhan pimpin aku. Bila kerjaku habislah dan aku sudahlah menang, tidak ku takut maupunlah bila ku tiba di seberang. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Ku turut dengan setia karena Tuhan pimpin aku. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih lagi untuk waktu yang indah kami rasakan saat ini. Ketika kami akan belajar lagi firman-Mu, Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kami semua. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Malaikat Perjanjian. Ayat tema berbunyi demikian. 2 Tawari 6 ayat 14. Sambil berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu." Mari kita ikuti akan penjelasannya. Ini terjadi di satu tempat yang sunyi dan bergunung, tempat tinggal binatang buas dan tempat di mana perampok dan pembunuh mengintai mangsanya. Terpencil dan tanpa perlindungan, Yakub sujud di atas bumi dengan rasa sedih yang mendalam. Saat itu, di tengah malam, semua kekasih-kekasihnya berada jauh daripadanya dan sedang terancam bahaya dan juga kematian. Yang paling menggetirkan dari semuanya itu adalah pikirannya bahwa dosanya sendirilah yang telah mendatangkan bahaya terhadap orang-orang yang tidak bersalah itu. Nah, dengan tangis dan air mata, ia melayangkan doanya kepada Allah. Tiba-tiba, satu tangan yang kuat memegang tubuhnya. Ia pikir seorang musuh sedang berusaha untuk mengakhiri akan kehidupannya. Nah, di dalam kegelapan, keduanya bergumul untuk saling menguasainya. Tidak sepatah kata pun diucapkan, tetapi Yakub mengeluarkan segenap tenaganya dan tidak mengendorkan usahanya sesaat pun. Nah, sementara ia terus bertarung untuk membela hidupnya, perasaan bersalah menekan jiwanya. Dosanya muncul di hadapannya dan menutup dia daripada Tuhan. Tetapi di dalam kepicikannya itu ia mengingat janji-janji Allah dan segenap hatinya terangkat dalam permohonan akan rahmat-Nya. Pergumulan itu terus berlangsung sampai fajar hampir menyingsing. Nah, bila mana orang asing itu memegang pangkal pahanya, saat itu juga Yakub menjadi timpang. Yakub kini menyadari watak yang sebenarnya dari musuhnya itu. Ia tahu bahwa ia telah bergumul dengan seorang pesuruh surga, dan itulah sebabnya mengapa usahanya yang hampir melebihi tenaga manusia itu tidak berhasil untuk memperoleh kemenangan. Itu adalah Kristus. Kristus adalah malaikat perjanjian yang telah menyatakan dirinya kepada Yakub. Yakub sekarang tidak berdaya dan merasa benar-benar kesakitan, tetapi ia tidak mau mengendorkan pegangannya itu. Nah, dengan hati yang hancur dan penuh pertobatan, ia bergantung pada malaikat itu dan ia menangis dan memohon belas kasihan. Hosea 12 ayat 5. Memohon suatu berkat. Ia harus memperoleh satu jaminan bahwa dosanya telah diampuni. Rasa sakit pada tubuhnya tidak cukup untuk mengalihkan pikirannya dari tujuan tersebut. Tekadnya bertambah kuat, imannya lebih teguh dan lebih tabah sampai kepada akhirnya. Nah, malaikat itu berusaha melepaskan dirinya. Ia mendesak, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Tetapi Yakub menjawab, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Nah, kalau saja hal ini merupakan suatu kepercayaan yang sombong dan takabur, maka Yakub akan binasa pada saat itu juga. Tetapi kepercayaannya itu adalah jaminan dari seorang yang mengakui keadaannya yang tidak layak, tetapi berharap kepada kesetiaan Allah yang selalu memegang janji. Mari kita renungkan bersama. Apakah saya berpegang teguh pada Tuhan sampai Dia memberkati, ataukah saya cenderung menyerah terlalu cepat? Mari kita berjalan dengan Tuhan kita
Kristus malaikat perjanjian yang akan menolong kita lagi pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh dikuatkan dengan firman-Mu bahwa Tuhan menolong kami. Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami mau bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan, agar Tuhan tetap memberkati kami. Kami tidak menjadi cenderung menyerah ataupun menjadi tidak lagi bersemangat. Hari ini menjadi hari berkat bagi semua umat Tuhan yang sudah beribadah bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.